Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu mendapat keberuntungan. Dan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film jadul yang selalu kalian minta berjudul Gibah 2002. Sorry, maksudnya Gosip atau Kapal Berhantu 2002. Di mana film ini mengisahkan sekelompok barbek elit yang selalu berburu kapal terbengkalai di tengah lautan. Hingga suatu ketika, mereka menemukan sebuah kapal pesiar yang dinyatakan hilang secara misterius 40 tahun lalu. Penasaran dong seperti apa kengeriannya? Oke lah, daripada kelamaan sampai kolor bolong-bolong, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kemewahan pesta di sebuah kapal pesiar Bonafit milik anak cabang Ojon Sip Oleng. Dengan diiringi lagu sahdu dan nyanyian merdu penyanyi yang mirip Elin Dion, para tamu konglomerat terlihat asyik berdansa menikmati suasana tanpa harus memikirkan cicilan bulanan. Namun di tengah meriahnya pesta, seorang bocil terlihat merasa kesepian sambil memainkan puzzle TTS. Melihat hal itu, seorang kapten kapal langsung mengajak si bocil berdansa, sekaligus belajar menjadi dewasa sejak dini. Namun di tengah suasana meriah, sosok misterius berniat melakukan sabotase. My God, mengerikan sekali. Akibat kejadian itu, seluruh kapal dan para tamu seketika modar bersamaan bak daging cincang. Singkat waktu, scene beralih pada kelompok tim elit pemburu bangkai kapal atau yang biasa disebut barbek elit. Melihat kapal derekannya oleng, si kapten bernama Murphy meminta timnya untuk melepaskan saja kapal itu. Akan tetapi, seorang KWSGG bernama Maurin tak ingin cuan yang akan mereka dapatkan sia-sia. Ia pun nekat nyemplung bersama dua rekannya untuk memperbaiki kebocoran kapal. Akhirnya usaha yang mereka lakukan berhasil hingga mendapat cuan yang melimpah dari hasil ngilo bangkai kapal. Di tengah meriahnya pesta mabok, tiba-tiba mereka dihampiri seorang pria bernama Jack yang mengaku sebagai seorang pilot patroli ke lautan. Lantas, ia menunjukkan sebuah foto kapal pesiar yang terombang-ambing di tengah lautan. Ia pun menduga jika kapal itu sudah tak berawak. Melihat bangkai kapal pesiar, jelas saja Murphy tertarik untuk mengangkutnya. Bayangkan di kilo berapa duit. Namun Jack meminta upah 20% dari penemuan kapal itu. Saat semua orang berunding, mereka pun akhirnya sepakat, namun Jack hanya akan mendapat 10% saja. Ya, daripada banyak nawar kayak emak-emak, Jack pun setuju asalkan ia ikut dalam operasi. Singkat waktu, setelah jauh mengarungi lautan, si supir bernama Santos memberitahu Murphy jika ia sudah melihat kapal pesiar di radar. Hingga saat Murphy mengeceknya, ia pun heran karena tak melihat apapun di radar. Dirasa si supir halu, Murphy meminta krunya untuk menyalakan lampu sorot guna berjaga-jaga. Vessel at position 75. This is Arctic Warrior. Do you read me? An ocean liner. Where did that come from? My
Tiba-tiba saja seonggok kapal pesiar ngejogrok di hadapan mereka. Dari kejadian itu, untung saja mereka masih bisa selamat. Sesaat kemudian, Murphy pun kaget saat mengetahui nama kapal ini adalah Ojon Ship Oleng, di mana menurut informasi, kapal ini dilaporkan hilang secara misterius sejak tahun 1962. Melihat besarnya kapal ini, Murphy pun yakin dirinya bisa meraup cuan yang banyak. Lantas, Murphy yang penasaran berniat untuk mengecek kapal ini bersama beberapa krunya. Take us up, clear. Aye, aye. Thank you. First, that's why you go last, Jack. Wow, she's still a beaut. Melihat kondisi kapal ini, mereka pun merasa tak percaya jika kapal ini masih bisa mengapung setelah terbengkalai lebih dari 40 tahun. Di dalam kapal, mereka pun terkesima dengan arsitektur Ojon's Company yang terasa sangat mewah, meski keadaannya sudah porak-poranda. Di saat itu pula seorang kru merasa penasaran dengan jam dinding di tempat ini. Shut up. Let's go find the bridge. It's such a mess. Come on, Mary. Tanpa mereka sadari, mainan TTS si bocil bergerak sendiri dengan bertuliskan welcome. Kembali pada para kru yang akan menuju ruang kendali. Untung saja Mulder masih bisa diselamatkan. Namun di saat itu pula, Maureen seakan melihat penampakan sosok bocil jadul. Sesampainya di ruang kendali, Mulder berkata jika kompas dan alat kemudi kapal ini sudah tak berfungsi sama sekali. Sementara itu, Murphy berniat membawa beberapa dokumen kapal ini dan menyudahi pengecekan kapal. Sekembalinya ke kapal derek, Murphy berencana untuk membawa pulang kapal pesiar ini dengan cara mendereknya. Mendengar hal itu, Santos sang mekanik merasa konyol dengan ide tersebut. Lantas, si Maghrib Alex menyampaikan sebuah ide, di mana mereka harus memperbaiki kapal pesiar ini hingga berfungsi, karena dengan mendereknya akan memakan waktu berminggu-minggu. Mendengar hal itu, Murphy pun setuju dengan ide Alex, karena sebenarnya ia hanya bercanda untuk mendereknya. Sesaat kemudian, sambil memberikan udud marboun, Jack menanyakan apa yang sedang Maureen pikirkan. Lantas Maureen mengungkapkan jika di kapal ia sempat melihat sosok bocil jadul bersih dan menawan. Mendengar hal itu, Jack pun berkata jika mungkin saja Maureen hanya halu akibat kecapean. Dirasa ada benarnya, Maureen pun memutuskan untuk beristirahat. Di keesokan harinya, setelah Maureen dan rekannya melakukan pengecekan lambung kapal, ia pun memberitahu Murphy jika kapal pesiar ini mengalami kebocoran, dan jika dihitung-hitung, tak lama lagi kapal ini akan tenggelam. Mendengar hal itu, Murphy yang tak ingin kapal ini mubazir, meminta Maureen dan yang lainnya untuk segera menambalnya. Sementara Santos diminta untuk memperbaiki mesin kapal. Setelah persiapan selesai, Maureen langsung membagi kelompok dan berpencar guna mempercepat waktu. Di tengah pencarian, Murphy yang menemukan ruang kapten berniat mengeceknya seorang diri, sementara Alex diminta untuk pergi mengecek tempat lain. Di tengah pengecekan, Murphy pun heran saat menemukan pisau berkarat namun dengan noda darah yang masih terlihat baru. Betapa syoknya Murphy saat melihat sosok juri kapten di cermin. Sementara di sisi lain, Maureen tiba di bekas kolam renang khusus orang kaya. Dan setelah dicek, ia pun heran saat menemukan lubang-lubang dan beberapa selongsong peluru di tempat ini.
happened? You okay? Tanpa Maureen sadari, darah di kepalanya seolah terhisap ke dalam lubang bekas tembakan. Setelah dibantu Jack, Maureen berkata jika dirinya kembali melihat sosok bocil. Lalu saat mereka pergi, sesuatu yang aneh terjadi di kolam ini. What's the not so happy version? Well, did she say anything? Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Selang beberapa saat, Maureen dan Jack tiba di ruang laundry, dan menurut sepengetahuannya, jika ruangan ini biasanya terhubung dengan tempat penyimpanan barang, ia pun merasa kebocoran berasal dari ruang tersebut. My God! Betapa syoknya Maureen saat melihat beberapa jasad membusuk terbawa air. Di tengah kepanikan dan rasa heran, tiba-tiba saja pintu keluar mengalami kemacetan. Dirasa sulit, mereka pun bergegas mencari jalan lain. Oh, Jack! Hey! Sesaat kemudian, Maureen pun terhenti oleh Jack yang malah kegirangan saat menemukan mobil antik. Lalu perhatian Maureen teralihkan oleh sesuatu yang bergerak. Sungguh, alhamdulillah. Maureen seakan tak percaya saat menemukan peti yang penuh dengan emas batangan. Lantas ia pun bergegas kembali untuk memberitahu yang lain. Murphy! Is someone trying to call me? Who's Maureen? Mereka pun heran saat mendengar suara bisikan dari dalam ruang penyimpanan daging. Di tengah rasa was-was, ia pun berjalan melewati gantungan daging yang sudah menjadi tangkurak. Eta si Cowboy. Rupanya semua itu hanyalah prank dari Dodge dan Munder. Di tengah rasa kesal, Maureen memberitahu jika ia sempat menemukan beberapa mayat. Namun yang lebih mencengangkan, ia menemukan kekayaan. Bagaikan hoki seumur hidup kepake semua, mereka pun senang bukan kepalang saat tak lama lagi mereka akan menjadi seorang miliarder dadakan. Singkat waktu, setelah mengeluarkan semua peti, mereka pun heran dengan begitu banyaknya emas, namun tidak ada cap apapun di emas batangan ini. Ia pun yakin ada sesuatu yang tak beres dengan emas ini. Akan tetapi, Murphy tak mau pusing memikirkan hal itu, karena menurut hukum maritim, apapun yang ditemukan di laut bebas akan menjadi milik penemunya. Dengan begitu, Murphy berencana membatalkan misi mengilau bangkai emas, karena semua sudah terbayarkan lebih dengan emas-emas yang mereka temukan. Mendengar hal itu, mereka yang setuju dengan keputusan Murphy bergegas melakukan persiapan untuk pulang. Selang beberapa saat, Santos yang sibuk membereskan peralatan tak sadar saat klep gas propen terbuka dengan sendirinya. Kemudian, Santos meminta Alex untuk segera menyalakan mesin. Namun di saat itu pula, Maureen pun kaget saat melihat si bocil yang berusaha memperingatkannya untuk jangan menyalakan mesin. Akibat ledakan yang sangat dahsyat, mereka pun harus kehilangan kapal derek beserta si supir Santos. Singkat waktu, Maureen berusaha menenangkan Murphy yang merasa bersalah atas kematian Santos. Namun Murphy yang menyesal langsung pergi memisahkan diri. Sesaat kemudian, mereka terlihat putus asa setelah satu-satunya kapal untuk mereka bisa pulang malah meledak. Namun Maureen tidak ingin putus asa. Ia pun berusaha mengajak rekan-rekannya untuk memperbaiki kapal aneh ini supaya besok pagi mereka bisa pulang. Meskipun terdengar mustahil, namun mereka tak punya pilihan lain. Singkat waktu, Maureen yang penasaran pada sosok si bocil terlihat mengecek daftar tamu, dan ternyata bocil itu bernama Katie. Sesaat kemudian, Maureen yang kepo berusaha mencari kamar si bocil.
Dirasa itu kamar si bocil, Maureen pun bergegas mengeceknya. Betapa syoknya Maureen saat melihat jasad si bocil tewas bergelayutan. Sementara di sisi lain, terlihat Dodge dan Munder yang salatri berniat untuk mencari makanan kaleng yang masih layak untuk dimakan. Dengan melakukan suiten, mereka pun bertaruh untuk siapa duluan yang mencicipi makanan 40 tahun silam. It's alright. No way. No, really. Dirasa enak, mereka pun langsung memakan sayur kacang itu dengan lahap. A lifetime supply of titty magazines and there's something on your... Gila sekali. Mereka yang terkena genjutsu malah memakan makanan basi yang sudah penuh dengan belatung fermentasi. Kemudian scene beralih pada si botak Alec yang sedang oleng meratapi nasib. Ia pun meminta maaf pada foto kekasihnya yang bernama Mumun jikalau ia tidak pulang cepat-cepat. Sontak Alec yang oleng pun heran saat suasana tiba-tiba berubah menjadi meriah. Tak cuman itu, seonggok bondon bermodelkan Madonna ngejogrog di hadapannya. Sambil memamerkan knalpotnya pada kamera, si botak pun dihampiri si penyanyi seksoi bernama Francesca. Setelah memberikan ekstrak jigong 40 tahun, sambil membuka bajunya, ia pun menggoda Alex untuk adu gabrut di tempat yang sepi. Where you going? Seketika cacing si botak lemas saat terkena tipu daya setan bondon hingga terjun mencium dasar kapal. Kembali pada Maureen, setelah terkena jumpscare ia langsung mengambil liontin milik Katie dan membukanya. Lalu tiba-tiba saja Maureen ditemui arwah Katie yang ingin mengatakan sesuatu. Jika arwah di tempat ini terjebak dan tak bisa pergi kemana-mana, Maureen pun diperingatkan untuk segera pergi dari kapal ini sebelum semuanya terlambat. Tapi tiba-tiba... What is it? But I'm not like the others! Sementara di sisi lain, Murphy yang oleng pun kaget saat ditemui sosok kapten kapal. Di tengah rasa ngeri, si kapten memperlihatkan sebuah foto kapal kargo bernama Lorey, di mana emas-emas yang Murphy temukan merupakan muatan dari kapal tersebut. Dan Murphy yang mengetahui rumor tersebut berkata, jika semua penumpang di kapal Lorey sudah tewas, akan tetapi Murphy diberitahu jika sebenarnya ada satu orang yang masih selamat. Bisa kita lihat, ia pun syok parah setelah melihat foto tersebut. Kira-kira foto siapakah itu? Pura-pura nggak tahu dulu. Sesaat kemudian, Murphy berusaha mencari keberadaan Maureen untuk mengajaknya pergi. Lalu tiba-tiba... Betapa syoknya Murphy saat ia dihantui sosok Santos yang terkena ledakan. Di saat itu pula, Maureen berusaha mencari Murphy. Rupanya Murphy terkena genjutsu dan menganggap Maureen adalah setan Santos. Saat Maureen terpojok, untung saja Jack dan yang lainnya datang menolong. Dan untuk berjaga-jaga, akhirnya Murphy dikurung dalam akuarium seperti ikan cupang. Singkat waktu, Dodge pun mengajak Murder dan Maureen untuk segera memperbaiki kapal agar bisa secepatnya pergi dari lautan ini. Namun sebelum itu, mereka harus menyedot air yang menggenang di ruangan mesin. Copy that, Epps. 1 and 2, kicking in. Come.
Sambil menunggu air surut, Maureen yang tak melihat Alex berusaha untuk mencarinya. Di tengah pencarian, Maureen kembali melihat penampakan Katie. Betapa syoknya Maureen saat melihat Alex tewas terpanggang. Di tengah rasa syok, Katie pun berniat menunjukkan sesuatu padanya dengan cara memberikan penglihatan gaib. Rupanya Maureen diperlihatkan kejadian sebenarnya di kapal ini, di mana ketika itu para koki dihabisi dan para penyusup memberikan racun pada seluruh penghuni kapal hingga terjadi keracunan massal. Sementara sisanya terkena kawat kematian yang mencincang mereka sampai mokad. Dan bisa kita lihat, para mafia ini mulai menginvasi kapal dan bersiap melakukan pembajakan. Sedangkan Katie diseret dan dihabisi seperti yang pernah kita lihat. Dan rupanya pembajakan ini dilakukan untuk mengambil seluruh emas yang tersimpan di kapal ini. Namun saat semuanya sudah di depan mata, tipu muslihat Francisca membuat salah satu mafia kalap hingga menghabisi seluruh rekannya. Namun semua itu hanya tipu daya dan para mafia ini berhasil dihabisi. Lantas ketika si Ayang datang, Francisca merasa jika rencananya sudah berhasil. My kid. Sontak Maureen pun syok parah setelah menyadari jika dalang di balik semua ini adalah Jack. Setelah mengetahui semuanya, Maureen bergegas menghampiri Murphy. Namun sungguh naas, ternyata Kapten Murphy sudah tewas seperti ikan cupang kalah diadu. Di saat itu pula Katie seolah memberi pesan agar Maureen menenggelamkan kapal ini. Di ruang kemudi, Maureen memberitahu Dodge jika saat ini Murphy sudah tewas. Lalu tiba-tiba saja dengan gelagat polos, Jack berpura-pura syok saat mendengar kabar itu. Dirasa Jack belum menyadarinya, Maureen mempunyai sebuah rencana dengan memberikan Dodge shotgun FF, sementara dirinya akan pergi mencari Munder. Sementara di sisi lain, Munder sedang mencari selang yang bermasalah di dalam ruang mesin. Astagfirullah, naas sekali. Munder pun tewas jadi ayam penyet setelah termakan gear kapal yang tiba-tiba menyala. My God. Maureen pun lemas saat melihat Munder tewas tergiling mesin. Kembali pada Dodge, ia pun berusaha menahan Jack di tempat ini karena dianggap sebagai dalang dari semua kejadian aneh di tempat ini. Dirasa tak punya waktu meladeni ecek-ecek, tiba-tiba saja Jack menunjukkan dirinya yang sebenarnya. My question is, who are you? I'll make your dream a reality. Lah kok bisa? Jack yang terkena jumpsuit ternyata masih hidup. Apakah Jack bukan manusia? Sementara itu, Maureen sibuk memasang bom untuk menenggelamkan kapal ini. Tak lama kemudian, Dodge datang dan membujuk Maureen untuk mengurungkan rencananya. Sontak Maureen merasa aneh dengan tingkah Dodge yang berusaha menghalangi rencananya. Alright. Okay. Kill us all! That's because... Oh, ternyata selama ini Jack adalah sosok iblis yang memiliki kemampuan mengendalikan roh-roh penasaran. Di tengah keheranan, Jack berkata jika ia mempunyai tugas untuk menjebak roh-roh penasaran di kapal ini sampai memenuhi target dari junjungannya. Dan selama itu pula dirinya belum bisa naik ke langit. Namun dirinya dijanjikan keabadian selama menjalankan tugas ini. Namun karena kapal ini akan tenggelam, Jack memanggil tim Murphy untuk memperbaiki kapal ini. Karena jika kapal ini sampai tenggelam, semua roh yang sudah ia kumpulkan akan terbebas dan ia harus mengulanginya dari awal lagi. Mendengar hal itu, untung saja Maureen sudah memasang peledak C4.
Akhirnya, Maureen berhasil menenggelamkan kapal dan membebaskan jiwa para korban yang terjebak di kapal itu. Hingga Maureen yang terombang-ambing di lautan berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas. Singkat waktu, Maureen akhirnya mendapat perawatan medis dan akan dilarikan ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba my God, sungguh tanpa diduga, Jack si iblis kembali muncul dengan akan melakukan pembantaian di kapal pesiar yang baru. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menarik bukan? Rupanya selama ini Jack merupakan sosok iblis tukang koleksi roh untuk memenuhi perintah junjungannya. Dan emas yang ada di ruang kargo merupakan pancingan bagi korbannya untuk saling menghabisi. Namun setelah mengetahui semuanya, Maureen pun langsung melancarkan rencananya dengan menenggelamkan kapal tersebut, sekaligus membebaskan jiwa para korban yang sudah disekap sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini. Namun di akhir cerita, Jack terlihat mengulangi rencananya dengan akan membuat kekacauan di kapal pesiar selanjutnya. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Gosip 2002. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.